Three, two, one. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya dan teman-teman dari Ukraina akan melakukan proses pemotretan Halloween. Konsep yang sudah kami pilih masing-masing ini sesuai yang kita inginkan. Halloween sendiri adalah suatu perayaan yang dapat dijumpai di sejumlah negara pada tanggal 31 Oktober, yaitu Malam Raya Semua Orang Kudus. Perayaan tersebut mengawali peringatan Trihari Masa Para Kudus, suatu periode tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia, termasuk para kudus atau santo atau santa dan semua arwah umat beriman. Terdapat keyakinan luas bahwa banyak tradisi Halloween bermula dari festival-festival panen Celt kuno yang mungkin memiliki akar-akar pagan, khususnya festival Samhain etnis Gael, dan festival tersebut dikristenkan sebagai Halloween. Sejumlah pihak lain meyakini bahwa Halloween bermula secara independen sebagai suatu perayaan Kristen semata, terpisah dari festival kuno seperti Samhain. Kegiatan saat Halloween meliputi trick or treat atau hal terkait penyamaran dengan kostum seram, menghadiri pesta kostum Halloween, mendekorasi mengukir waluh menjadi jack-o'-lantern, menyalakan api unggun besar, permainan ramalan atau penenungan, apple bobbing, bermain lelucon praktis, mengunjungi atraksi berhantu, menceritakan dongeng menakutkan, dan menonton film horor. Di banyak belahan dunia, perayaan keagamaan Kristen malam saat para kudus, misalnya menghadiri ibadah gereja dan menyalakan lilin pada makam, masih tetap populer dilakukan, meskipun di tempat lain berlangsung perayaan yang lebih sekuler dan komersial. Beberapa umat Kristen secara historis berpantang daging pada malam para kudus, suatu tradisi yang tercermin dengan makan makanan tertentu pada hari vigili ini, misalnya apel, penekuk kentang, dan kue jiwa. Adat dan kebiasaan Halloween masa kini diperkirakan telah dipengaruhi kepercayaan dan adat istiadat masyarakat di negara-negara berbahasa Celt, yang mana beberapa di antaranya diyakini memiliki dasar pagan. Jack Santino, seorang folkloris, menuliskan bahwa di seluruh Irlandia terjadi suatu kesepakatan yang meresahkan antara adat istiadat dan keyakinan yang berhubungan dengan kekristenan dan semua hal-hal terkait agama-agama Irlandia sebelum masuknya kekristenan. Sejarawan Nicholas Roger saat menelusuri asal mula perayaan Halloween mencatat bahwa meskipun beberapa folkloris telah mendeteksi asal mulanya dalam perayaan Romawi kuno Ponona, Dewi buah-buahan, atau dalam festival orang mati disebut Parentalia. Namun perayaan tersebut secara lebih khusus dikaitkan dengan festival Celt Samhain, yang mana berasal dari bahasa Irlandia kuno untuk akhir musim panas, atau disebut Samhain, merupakan hari yang pertama dan terpenting dari keempat hari-hari kuartal dalam kalender Gaelic abad pertengahan dan dirayakan di Irlandia, Skotlandia, dan Pulau Man. Perayaan dilangsungkan pada
atau sekitar tanggal 31 Oktober sampai 1 November, dan suatu festival bagi kaum keluarga diselenggarakan pada waktu kebersamaan oleh kaum Celt Brittonic. Bagi kaum Celt, hari dimulai dan diakhiri saat matahari terbenam. Karenanya berdasarkan perhitungan modern, festival dimulai pada petang hari menjelang tanggal 1 November. Samhain dan Calan Gaeaf disebutkan dalam beberapa literatur tertua dari Irlandia dan Wales. Nama-nama tersebut telah digunakan oleh para sejarawan untuk merujuk pada adat istiadat Halloween Celtic sampai pada abad ke-19. Dan hingga kini masih digunakan sebagai nama-nama Gaelic dan Wales untuk menyebut Halloween. Di seluruh Irlandia dan Britania, perayaan dalam rumah tangga meliputi ritual dan permainan yang dimaksud untuk meramal masa depan seseorang, khususnya sehubungan dengan kematian dan pernikahan. Kacang-kacangan dan apel seringkali digunakan dalam ritual penenungan ini. Ritual itu misalnya apel bobbing, menatap bola kristal atau cermin, menuangkan lelehan timbal atau putih telur ke dalam air, dan interpretasi mimpi. Api unggun besar yang istimewa dinyalakan dan berlangsung ritual-ritual yang melibatkan abu, asap, dan nyala apinya dianggap memiliki kekuasaan pembersihan dan perlindungan, dan juga digunakan untuk menenun. Di beberapa daerah, obor yang dinyalakan dari api unggun itu dibawa mengelilingi rumah dan kebun searah pergerakan matahari dengan harapan mendapat perlindungan. Ada kesan bahwa api tersebut merupakan semacam sihir simpatik atau tiruan. Sebagai tiruan matahari, membantu kekuatan pertumbuhan dan menahan kerusakan serta kegelapan musim dingin. Di Skotlandia, permainan tenun dan api unggun ini dilarang oleh presbiter gereja di sejumlah paroki. Di kemudian hari, api unggun ini digunakan untuk menjauhkan diri dari iblis. Sejak abad ke-16, permainan sandiwara bisu dan penyamaran atau guising disertakan dalam festival tersebut di Irlandia dan di Skotlandia, di Pulau Man dan Wales. Dalam permainan ini, orang-orang berjalan dari rumah ke rumah dengan mengenakan kostum atau menyamar, dan biasanya melanturkan syair atau nyanyian untuk mendapatkan makanan. Itu mungkin dikenakan pada awalnya merupakan suatu tradisi di mana orang-orang menyamar sebagai ausi atau jiwa-jiwa yang telah meninggal dan menerima persembahan atas nama mereka, serupa dengan kebiasaan Sauling, menirukan makhluk-makhluk ini atau mengenakan samaran. Juga diyakini dapat melindungi diri sendiri dari mereka. Ada pendapat bahwa para pemain sandiwara bisu dan penyamar menjelma menjadi roh-roh lama musim dingin, menurut imbalan demi keberuntungan. Di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, tidak memberikan indikasi bahwa Halloween dirayakan secara luas di Amerika Utara. Nah, itu teman-teman sepenggal informasi tentang asal-usul Halloween. Di sini saya hanya melakukan pemotretan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye bye.